to Yui's Space. Kalian pasti sudah tidak asing dengan yang namanya manhwa, bukan? Manhwa adalah istilah untuk komik yang berasal dari Korea Selatan. Dan di kesempatan kali ini, Yus ingin merekomendasikan manhwa dengan melit atau male karakter yang red flag dan punya yandere vibes. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke rekomendasinya. Manhwa yang pertama ada I Fall to Oust Villain. Manhwa ini bercerita tentang seseorang dari dunia modern yang bereinkarnasi masuk ke dalam novel yang pernah dibaca sebelumnya. Terakhir kembali menjadi anak dari seorang count, Valletta harus terus-menerus mencoba bertahan hidup dengan cara menyingkirkan dan melepaskan diri dari Reinhardt yang akan menjadi villain paling kejam. Manhwa ini punya unsur vibe yandere yang sangat kuat dan tema yang cukup gelap. Manhwa yang kedua ada Villain Behind the Curtains. Masih dengan tema yang sama seperti sebelumnya, manhwa ini menceritakan tentang reinkarnasi kembali dari dunia modern yang masuk ke dalam sebuah novel. Namun kali ini sang MC masuk ke dalam tubuh seorang tokoh jahat bernama Sriana. Demi mencoba untuk lepas dari takdir menyedihkan, hal yang harus Riana lakukan adalah melunturkan pengaruh cuci otak yang dilakukan oleh ibunya pada Alcester. Namun, masalahnya pencucian otak itu dilakukan sejak Alcester kecil hingga remaja. Jadi, percobaan pelunturan atau pelepasan pencucian otak itu tidak semudah yang dipikirkan. Sama pula seperti manhwa sebelumnya, dalam manhwa ini unsur yanderenya sangat kuat dan terasa, dengan tema yang cukup gelap pula. Manhwa yang ketiga ada Taming the Character. Manhwa kali ini berceritakan tentang regresi atau memutar waktu kembali. Berceritakan tentang Arlene Serkia yang memutar waktu kembali untuk membalaskan dendam pada lelaki yang telah menusuk jantungnya dengan sebilah pisau. Arlene berencana untuk menggunakan seorang budak bernama Kasadin untuk menjalankan misi balas dendamnya. Ia menjadikan Kasadin sebagai adik angkatnya karena dalam masa lalu sebelum ia memutar waktu kembali, Kasadin menjadi ahli pedang yang disegani semua orang. Tapi, tanpa Arlene sadari, Kasadin juga memiliki niatan tersembunyi dan harus ekstra berhati-hati agar tidak berakhir dimanfaatkan seperti di masa lalunya. Manhwa keempat ada The Psycho Duke and I. Bercerita tentang seorang Duke yang menculik anak perempuan dari musuhnya dalam peperangan antar negara. Sang MC, Diana, yang mengetahui cerita yang akan terjadi dan demi menghindari akhir dirinya yang tragis, dengan sukarela membiarkan dirinya terculik oleh sang Duke. Dalam manhwa ini, unsur yanderenya tidak terlalu kuat, tetapi lebih ke unsur psikologikalnya yang terasa kuat. Manhwa kelima ada The Villain Stands the Beast. Bercerita tentang seseorang yang tiba-tiba terbangun dalam tubuh seorang penjahat wanita dalam novel ia baca bernama Ilyana. Ia kemudian bertekad untuk melepaskan Magnus, pria yang ternyata adalah seorang pangeran yang telah ditangkap oleh Ilyana asli dan telah dijinakan, hingga lupa pada identitas aslinya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ilyana menjadi sebuah bencana untuk dirinya sendiri di kemudian hari. Manhwa ini bisa dikatakan memiliki sangat banyak unsur gelap selain dari unsur yandere yang kuat. Jadi, kalau mau baca manhwa ini siap-siap ya, karena ada unsur psikologikalnya juga yang lumayan membuat beberapa karakternya jadi tiba-tiba twist atau berubah drastis. Manhwa yang keenam ada Trap. Manhwa ini bercerita tentang seorang supir taksi yang bernama C.A. yang tanpa sengaja menemukan fakta bahwa vampir itu nyata dan berada sangat dekat dengan dirinya. Tanpa ia inginkan, C.A. harus ikut terseret oleh Park Yoo-soo yang merupakan vampir dan harus berjuang untuk bisa bertahan hidup dan lepas dari genggaman Park Yoon-soo.
Manhwa berikutnya ada From Dreams to Freedom. Bercerita tentang seorang siswa SMA bernama Choi Jungmin yang sering mendapat bully dari Ha Joo Hyun, membuat dirinya melakukan lucid dream di mana ia bisa mengendalikan mimpinya sendiri dan melakukan pembalasan pada orang-orang yang membulinya di dunia nyata. Tapi kemudian, suatu hari seorang pria misterius yang tidak seharusnya di dalam lucid dream milik Choi Jungmin muncul dan menawarkan untuk membantu Choi membalas dendam di dunia nyata. Manhwa ini bisa dibilang psikologikalnya benar-benar gelap dan sangat terasa. Manhwa yang kedelapan ada Take Me Back Home. Bercerita tentang MC yang sangat hendak mengutarakan perasaan pada crushnya, terlempar ke dunia lain dan terbunuh di tangan seorang pria yang memiliki wajah dari pria yang ia sukai. Ia kemudian harus terus berjuang menghindar dan melakukan berbagai macam cara untuk bisa bertahan hidup dan tidak berakhir tragis di tangan seseorang yang mirip dengan crushnya, maupun oleh orang lain yang juga mengincar nyawanya. Masuk dalam kategori manhwa yandere karena tunangan dari FL atau MC yang terkadang bisa jadi protektif padanya tetapi kadang juga bisa jadi musuh. Manhwa yang kesembilan ada That is the Only Ending for the Villainess. Bercerita tentang MC yang masuk ke dalam dunia otome game tetapi dengan mode sulit, merasuk dalam tubuh Penelope, putri angkat Duke Eckert sebagai pengganti putri kandung Duke yang hilang. Penelope harus mencoba mencari cara untuk tidak berakhir tragis seperti Penelope yang asli dalam game. Ia harus memilih di antara 4 orang siapa yang akan menjadi penyelamat untuk akhir kisahnya. Manhwa yang terakhir atau yang ke-10 adalah Let's Hide My Little Brother. Manhwa ini bercerita tentang MC yang terjebak masuk ke dalam novel bergenre BL atau Boys Love dengan kisah yang tragis. Tidak ingin mengalami nasib tragis yang sama seperti dalam novel, MC yang bereinkarnasi menjadi Kayla Vesta berusaha untuk menyembunyikan adik laki-lakinya yang merupakan pemeran protagonis dalam novel BL tersebut dari pemeran utama pria serta orang-orang yang kemungkinan akan membahayakan adik laki-lakinya. Tetapi, karena ulah dari Kayla, kini pemeran utama pria justru jadi terobsesi padanya. Nah, itu dia 10 rekomendasi manhwa bertema red flag dan yandere vibes. Adakah manhwa yang sudah kamu baca? Atau ada rekomendasi lain? Silahkan komen di bawah ya. See you in the next video. Bye-bye.